Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan bisnis kewirausahaan kami yang kami beri nama Kalmara. Kalmara merupakan sebuah brand lokal yang bergerak di bidang produk aromaterapi alami. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya Haikal Hakim dan juga rekan saya Indah Nafisah, Rangga Herudani, Anissa Maria dan juga Syifa Farika. Kami bekerja sama untuk mengembangkan ide bisnis ini berdasarkan hasil riset dan minat yang sama terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan di tengah kesibukan masyarakat urban saat ini. Selanjutnya, kami akan memaparkan visi dan misi dari produk kami. Adapun visi dari Kalmara adalah menjadikan produsen lilin aromaterapi yang dikenal luas, berfokus pada produk berkualitas tinggi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan netral pelanggan melalui aroma yang menyenangkan. Misi kami antara lain, yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai manfaat aromaterapi untuk kesehatan mental dan emosional. Yang kedua, mengembangkan varian aroma inovatif untuk relaksasi, tidur nyenyak, dan peningkatan fokus. Yang ketiga, terus melakukan inovasi produk secara berkesinambungan demi memenuhi kebutuhan pasar. Produk utama yang kami tawarkan adalah lilin aromaterapi, yaitu lilin dengan kandungan minyak esensial alami yang memiliki aroma menenangkan dan desain kemasan yang estetik. Kalmara berasal dari gabungan kata calm dan juga aroma, yang mencerminkan nilai utama produk kami, menghadirkan ketenangan melalui aroma. Produk ini cocok digunakan untuk menciptakan suasana rileks di rumah saat meditasi, istirahat, hingga sebagai dekorasi rumah atau hadiah. Alasan kami memilih produk ini karena berdasarkan observasi, tingkat stres di kota besar seperti Jakarta sangat tinggi. Banyak orang merasa lelah secara emosional dan juga mental, namun tidak memiliki akses waktu atau biaya untuk terapi atau relaksasi di luar rumah. Lilin aromaterapi kami menjadi solusi sederhana namun efektif. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa aroma seperti lavender, citrus, peppermint, dan juga rose dapat menenangkan pikiran, mengurangi rasa cemas, meningkatkan kualitas tidur, dan menciptakan suasana rileks di dalam rumah. Dengan potensi pasar yang luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap self-care dan juga kesehatan mental, kami yakin produk Kalmara dapat diterima dengan baik di pasaran. Kewirausahaan produk lilin aromaterapi ini memiliki berbagai manfaat penting yang diantaranya pertama, membantu menenangkan pikiran dan tubuh, kedua, menciptakan rasa rileks setelah seharian beraktivitas, ketiga, meredakan emosi negatif, keempat, membangun suasana yang lebih positif, kelima, meningkatkan kualitas tidur agar lebih nyenyak, serta meningkatkan fokus dan mengurangi rasa lelah. Selanjutnya, kami menyediakan 5 varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Yang pertama, rose. Aromanya lembut dan menenangkan, sangat baik untuk meredakan emosi, serta menciptakan kedamaian dalam pikiran. Yang kedua ada aroma vanila, yaitu beraroma manis, hangat, dan sangat cocok untuk menciptakan suasana nyaman. Yang ketiga ada citrus, memberikan sensasi yang menyegarkan dan meningkatkan semangat, sangat ideal untuk memulai hari dengan energi yang positif. Yang keempat ada varian lavender, yaitu memiliki efek yang menenangkan dan sangat efektif dalam mengurangi stres serta membantu tidur lebih nyenyak. Yang kelima ada peppermint, yaitu aromanya menyegarkan dan mampu meningkatkan konsentrasi, mengurangi kelelahan dan merangsang pikiran agar tetap fokus. Selanjutnya kita masuk ke analisis pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar. Lilin aromaterapi biasa dibeli bukan hanya untuk penerangan, tetapi lebih ke suasana yang diciptakan seperti relaksasi, kenyamanan, bahkan terapi untuk kesehatan mental. Biasanya, pembeli utama lilin aromaterapi adalah mereka yang peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan diri. Yang kedua ada analisis kompetitor pasar. Lilin aromaterapi di Indonesia sangat kompetitif, dengan kehadiran merek lokal seperti Kencana Candle yang menawarkan aroma khas Indonesia, Yudia Home dengan lilin berbahan soy wax alami, serta Dove dan Candle dan Sin dan Light yang dikenal dengan aroma eksklusif dan desain yang unik. Selanjutnya ada tren pasar. Yang pertama ada peningkatan permintaan produk. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya kesehatan dan kesejahteraan mendorong pertumbuhan permintaan produk-produk wellness, termasuk lilin aromaterapi. Hal ini menunjukkan peluang pasar yang besar di industri ini. Yang kedua, kesadaran akan kesehatan mental. Kebanyakan orang mulai mencari cara untuk mengelola stres dan kecemasan mereka, dan lilin aromaterapi menjadi salah satu solusinya. Lilin aromaterapi digunakan sebagai alat bantu relaksasi dan meditasi yang mendukung kesehatan mental secara menyeluruh.
Yang terakhir ada tren produk ramah lingkungan. Biasanya, konsumen lebih memilih produk yang menggunakan bahan alami dan kemasan yang dapat didaur ulang. Mereka cenderung menyukai lilin berbahan dasar alami seperti soy wax yang dianggap lebih sehat dibandingkan lilin berbahan parafin. Selanjutnya ada model bisnis dari usaha kami yang meliputi harga dan keuntungan. Yang pertama, analisis produksi biaya dari lilin aromaterapi yang bahan bakunya terdiri dari lilin terbuat dari parafin, soy wax, and beeswax seharga 60.000 per kilogram. Yang kedua ada minyak esensial seharga 100.000 per 100 ml. Yang ketiga ada wadah kaca seharga 10.000 per buah, dan yang keempat ada sumbu lilin seharga 1.000 per batang. Yang kedua ada estimasi biaya produksi per produk. Biaya bahan bakunya kita berencana satu batch itu menghasilkan 10 lilin. Jadi totalnya lilin seharga 60.000, minyak esensial seharga 100.000, wadah kaca seharga 100.000, dan sumbu lilin seharga 10.000. Total biaya bahan baku keseluruhan adalah 270.000. Nah, biaya produksi per lilin itu kan ada 10 lilin. Jadi 270.000 dibagi 10, kita estimasi penjualannya itu 27.000 per lilin. Yang ketiga ada penentuan harga jual. Di sini kita merencanakan margin keuntungannya itu 40%. Jadi harga jual itu 27.000 ditambah 40% dikali 27.000. Nah, kita jadi harga jualnya itu 27.800 per lilin dengan margin 40%. Nah, yang keempat ada ringkasan harga dan laba. Tadi sudah ditentukan biaya produksi per lilinnya 27.000, harga jual per lilinnya 37.800, dan margin keuntungan per lilinnya itu kita totalkan ada 10.800 dengan persentase margin keuntungan 40%. Lalu selanjutnya ada model bisnis yang meliputi proses produksi. Di sini ada cara pembuatan produk dari lilin aromaterapi. Yang pertama, pengukuran bahan dengan cara menimbang lilin dan minyak esensial dengan proporsi yang sesuai. Umumnya, perbandingan lilin dan minyak esensial ini adalah sekitar 90-95% dan 5-10% minyak esensial. Tergantung pada intensitas aroma yang diinginkan. Lalu yang kedua ada pelelehan lilin. Ini dengan cara melelehkan lilin dengan menggunakan double boiler untuk menjaga suhu tetap stabil dan mencegah lilin terbakar. Suhu pelelehannya itu biasanya berkisar 70 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Lalu cara yang ketiga itu dengan menambahkan minyak esensial. Jadi setelah lilin meleleh, kita bisa angkat dari api dan biarkan mendingin. Lalu tambahkan minyak esensial dan diaduk secara merata untuk memastikan aroma tercampur dengan baik. Nah, yang keempat itu ada proses pencetakan. Caranya itu menuangkan campuran lilin ke dalam cetakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pastikan cetakan lilin itu bersih dan kering agar tidak mengganggu hasil akhirnya. Lalu step terakhir itu ada pendinginan. Kita akan biarkan lilin mendingin dan mengeras pada suhu ruangan. Proses ini sih bisa memakan waktu beberapa jam tergantung pada ukuran dan jenis cetakan yang digunakan. Lalu selanjutnya ada proses pengemasan. Yang pertama, kita menggunakan kemasan yang menarik secara visual agar dapat menarik perhatian konsumen. Yang kedua, kita juga membuat label yang jelas dan informatif, mencantumkan nama produk, bahan-bahan, dan juga cara penggunaan lilin tersebut. Yang ketiga, menyimpan produk di tempat yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas dan daya tahan produk. Pastikan produk itu terlindungi dari paparan sinar matahari yang secara langsung. Nah, kita sumber bahan bakunya itu ada supplier bahan lilin ya dari CNG Official Store, dan yang kedua ada minyak esensial kita dari Filia House. Lalu selanjutnya ada rencana penjualan. Kita ada dua rencana penjualan. Yang pertama ada rencana penjualan jangka pendek. Nah, target dan fokus utamanya itu membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan
terlebih dahulu, lalu menentukan harga yang kompetitif dan menarik pasar. Lalu setelah itu kita memaksimalkan pemasaran digital melalui media sosial dan juga marketplace, dan juga kita menjalin kerjasama dengan reseller dan influencer untuk meningkatkan jangkauan. Estimasi penjualan untuk jangka pendek ini itu kita kan menjual 37.800 per unit dengan estimasi 100 unit per bulan. Jadi kalau per bulan itu totalnya 3.780.000, dan total selama setahun itu 45.360.000. Selanjutnya ada rencana penjualan jangka panjang. Nah, di rencana penjualan ini kita mempunyai target dan fokus utama. Yang pertama, menjadi brand yang premium dengan berbasis pelanggan yang kuat. Yang kedua, kita akan memperluas produk, misalnya akan membuat red diffuser, essential oil, atau buat gift set juga. Nah, yang ketiga, menembus pasar retail besar. Yang keempat, kita berencana ekspansi ke luar negeri melalui platform global. Lalu ada estimasi penjualan jangka panjang, sudah kita hitung itu menghasilkan 45.360.000 per tahun. Misalnya kita memproyeksikan penjualan bisa meningkat 15% per tahun. Nah, di tahun kedua itu kita bisa menghasilkan 52.164.000 rupiah. Di tahun ketiga kita menghasilkan 59.988.600 rupiah. Di tahun keempat kita bisa menghasilkan 68.986.890 rupiah. Di tahun kelima kita itu menghasilkan 79.334.924 rupiah. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Saluran distribusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, saluran online, yaitu e-commerce, yang di dalamnya ada seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Amazon. Dengan strateginya memanfaatkan flash sale, bundling, beli 3 gratis 1, dan produk highlight di halaman utama. Dengan media sosial seperti live Instagram, live promosi Instagram, Facebook, dan TikTok Shop. Dengan strategi konten edukasi, video ASMR, testimoni, dan BTS produksi. Yang kedua, saluran offline dengan berkolaborasi dengan toko kesehatan dan kecantikan, hotel dengan hotel. Yang ketiga dengan kafe dan tempat wellness. Yang keempat, pasar seni dan pop-up market. Yang ketiga, berkolaborasi dengan konten kreator atau influencer. Yang kedua, corporate gift. Yang ketiga, subscription box. Di sini kami dari Kalmara menyediakan paket promo, yaitu yang pertama paket hemat, beli 3 dapat 4, bebas pilihan varian aroma sesuai selera. Promo berlaku 1 bulan setelah grand opening dengan harga Rp113.500. Yang kedua yaitu paket Ultimate Relaxation, beli 5 hemat 10%, bebas pilih varian aroma sesuai selera. Promo berlaku 1 bulan setelah grand opening dengan harga Rp170.000. Berikut kami tampilkan model bisnis kanvas lilin aromaterapi Kalmara. Dalam menjalankan sebuah bisnis, resiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah persaingan pasar. Semakin banyak pelaku usaha, semakin ketat pula persaingan yang harus dihadapi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kemudian ada juga resiko kerusakan selama pengiriman. Proses distribusi produk yang tidak berjalan lancar bisa berdampak pada kualitas barang yang diterima konsumen, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi reputasi bisnis. Selain itu, bisnis juga harus waspada terhadap resiko stok menumpuk. Ketika barang tidak terjual sesuai target, stok bisa menumpuk di gudang, sehingga menyebabkan kerugian karena biaya penyimpanan meningkat dan barang bisa rusak atau usang. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kita tidak hanya berbicara soal peluang, tapi juga berbicara tentang
yang harus dihadapi agar bisnis bisa berkembang secara berkelanjutan. Yang pertama adalah menentukan ciri khas produk. Di tengah banyaknya produk serupa di pasaran, penting bagi pelaku usaha untuk menemukan keunikan agar lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Selanjutnya ada tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas. Konsumen akan kembali jika mereka merasa puas, dan itu hanya bisa terjadi jika produk atau layanan kita selalu terjaga mutunya dari waktu ke waktu. Kemudian kita juga harus siap menghadapi persaingan harga. Harga itu menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen, sehingga kita perlu menetapkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Terakhir, edukasi pasar. Edukasi pasar juga menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk produk baru atau inovatif. Dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat agar calon konsumen memahami manfaat dan keunggulan produk yang ditawarkan. Setelah memahami berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam dunia bisnis, tentu kita tidak bisa tinggal diam. Dibutuhkan strategi yang tepat agar bisnis tetap bisa bertahan, bahkan tumbuh di tengah persaingan yang ketat. Karena itu, mari kita bahas beberapa strategi dalam bisnis yang bisa diterapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan dan meningkatkan daya saing usaha kita. Yang pertama, fokus pada kualitas produk. Lilin aromaterapi yang berkualitas tinggi akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Memilih bahan baku yang berkualitas seperti lilin kedelai organik, minyak esensial alami, dan kemasan yang ramah lingkungan itu dapat memberikan nilai tambah bagi produk. Menjaga kualitas dan keunikan produk juga akan membantu menciptakan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu inovasi dalam aroma dan desain. Inovasi itu menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen. Pengembangan aroma baru yang menawarkan manfaat kesehatan spesifik atau desain kemasan yang sesuai dengan tren interior rumah dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi produsen. Misalnya, meluncurkan lilin aromaterapi edisi terbatas dengan aroma atau desain unik yang dapat meningkatkan daya tarik produk. Yang C yaitu memanfaatkan digital marketing. Pemasaran digital seperti sosial media, influencer marketing, dan iklan online sangat penting untuk menjangkau konsumen lebih luas. Platform seperti Instagram dan Pinterest menjadi media yang efektif untuk mempromosikan lilin aromaterapi karena visual produk yang menarik dan potensi untuk berinteraksi langsung dengan audiens. Berikut analisis SWOT lilin aromaterapi Kalmara. Strength. Yang pertama itu meredakan stres, meningkatkan fokus, dan memperbaiki mood. Lalu ada desain kemasan yang cantik dan menarik, dan menawarkan berbagai pilihan aroma sesuai kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lalu ada weakness, yaitu kapasitas produksi terbatas dan belum otomatis. Kemudian, lilin aromaterapi umumnya memiliki masa pakai relatif singkat dan juga masih perlu usaha besar dalam edukasi dan promosi. Lalu ada opportunities. Banyak peluang untuk pre-order, hampers, dan personalisasi produk. Lalu pertumbuhan e-commerce memudahkan pemasaran dan distribusi produk secara luas. Serta kolaborasi dengan spa dan wellness center menjadi bagian dari paket perawatan relaksasi. Lalu ada trade. Brand dan konsep mudah ditiru oleh kompetitor tanpa value yang kuat. Lalu aroma atau gaya kemasan cepat berganti sesuai musim dan tren sosial, serta sulit menonjol di antara ribuan produk lilin serupa dengan harga murah. Dari SWOT kita bisa simpulkan bahwa Kalmara itu mempunyai kekuatan di kualitas dan desain, serta banyak peluang di pasar e-commerce. Namun kami juga menyadari tantangannya itu cukup besar, terutama dalam menjaga diferensiasi dan konsistensi produk. Jadi itulah presentasi dari kami mengenai Kalmara, lilin aromaterapi. Harapan kami Kalmara ini bisa jadi solusi sederhana untuk menciptakan suasana nyaman dan bisa terus berkembang di pasar lokal maupun global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.